Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen keputusan. Menurut para ahli, kepemimpinan menurut Stephen P. Robbins mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Menurut Richard L. Duff mengatakan kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Menurut Ricky W. Griffin mengatakan pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Menurut Gary Young, tahun 1998 dalam Berantas 2009, dalam PAHMI 2013, membantu kita dengan melakukan klasifikasi definisi pemimpin dan kepemimpinan, yaitu pertama, pendekatan berdasarkan ciri. Pendekatan ini menekankan kepada atribut-atribut pribadi para pemimpin. Dasar dari pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin dengan beberapa ciri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pendekatan berdasarkan perilaku. Pendekatan ini merupakan kritisi terhadap generasi pertama pendekatan berdasarkan ciri. Sebagaimana namanya, pendekatan ini sangat diwarnai oleh psikologi dengan fokus menemukan dan mengklarifikasi perilaku-perilaku yang membantu pengertian kita tentang kepemimpinan. Ketiga, pendekatan situasional. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya faktor-faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh unit pemimpin, sifat lingkungan eksternal, dan karakteristik pengikut. Ada 3 ciri-ciri pemimpin. Pertama, memiliki kompetensi sesuai dengan zamannya. Kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Ketiga, mampu menerapkan the right man and the right place secara tepat dan baik. Ada nilai-nilai kepemimpinan. Menurut Berantas, dalam PAHMI 2013, kepemimpinan tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin, seperti diungkapkan oleh Gough dan Taguiri dalam Salusu tahun 2000, yaitu teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran atau mencari pembenaran secara rasional. Selanjutnya ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. Lalu sosial, menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati tidak mementingkan diri sendiri. Lalu politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetensi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Lalu religius, selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan Sang Pencipta. Selanjutnya, sikap bijaksana. Sikap ini menyangkut dengan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tidak berat sebelah, namun keputusan yang diambil adalah memikirkan banyak segi dan seimbang. Lalu, kesetiakawanan yang tinggi. Nilai kesetiakawanan yang tinggi ini menunjukkan kepemimpinan tersebut memiliki loyalitas tinggi pada sesama rekan kerja bahkan pada para karyawan. Selanjutnya ada pemimpin dan power. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu memprediksikan kondisi yang akan terjadi di kemudian hari, serta mempergunakan kekuasaan yang dimiliki untuk melindungi perusahaan dari berbagai kondisi yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam ruang lingkup organisasi, biasanya terdapat 5 jenis kekuasaan. Jenis kekuasaan itu adalah, pertama, kekuasaan sah. Adalah kekuasaan yang diperoleh oleh hierarki organisasi. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diberikan kepada individu yang memegang jabatan tertentu seperti yang didefinisikan oleh organisasi.
Selanjutnya, kekuasaan balas jasa adalah kekuasaan untuk atau menunda balas jasa, seperti peningkatan gaji, bonus, rekomendasi, promosi, pujian, pengakuan, dan penguasaan kerja yang menarik. Lalu ketiga, kekuasaan paksaan adalah kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan dengan memakai ancaman psikologis, emosional, atau fisik. Keempat, kekuasaan referen adalah kekuasaan abstrak. Kekuasaan ini didasarkan pada persamaan, peniruan, kesetiaan, atau karisma. Kelima, kekuasaan ahli adalah kekuasaan pribadi yang didapatkan seorang berbasis informasi atau memiliki keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya, kepemimpinan dan perilaku. Pengaruh kepemimpinannya, pemimpin diharapkan mampu mengarahkan karyawan berperilaku sesuai dengan konsep manajemen yang diinginkan. Pemimpin harus menggunakan kekuatan jabatan yang dimilikinya untuk merubah perilaku karyawannya. Kekuatan itu adalah kekuatan legitimasi, penghargaan, dan koersif. Hasil yang diharapkan adalah agar para karyawan patuh dan taat pada pekerjaannya. Seorang pemimpin dalam mengarahkan para karyawan dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya harus dilakukan atas dasar perintah dan sanksi yang akan diterima, namun seorang pemimpin juga harus mengedepankan sikap kewibawaan yang teraplikasi dalam bentuk personal power yang dimilikinya. Personal power didapatkan melalui proses yang panjang. Kepemimpinan dan manajemen pengambilan keputusan. Sebuah keputusan manajemen yang baik adalah memahami fungsi manajemennya secara mendalam. Ada 4 fungsi manajemen yang harus dipahami, yaitu planning, perencanaan, organisasi, leading atau memimpin, controlling atau pengendalian. Tipe pemimpin dalam manajemen pengambilan keputusan. Ada beberapa tipe pemimpin. Mengenai setiap tipe pemimpin akan dihasilkan menurut Bukhari Alma. Pemimpin karismatik merupakan kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang akan diikuti oleh para pengikutnya. Kedua, tipe paternalistis, bersikap melindungi bawahan sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang. Ketiga, tipe militeristik, banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahan bersifat keras sangat otoriter, menghendaki bawahan agar selalu patuh, penuh acara formalitas. Tipe otokratis, berdasarkan kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Tipe laissez-faire ini membiarkan bahwa berbuat semuanya sendiri, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan. Tipe populistis ini mampu menjadi pemimpin rakyat, berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Lalu, pemimpin tipe administratif ialah pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Lalu, tipe pemimpin demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen keputusan. Dari berbagai literatur dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan, ada 2 gaya kepemimpinan, yaitu pemimpin dengan gaya orientasi tugas dan pemimpin dengan gaya orientasi pegawai. Pemimpin dengan gaya orientasi tugas ini akan terlihat pada ciri-ciri berikut. Menghindari sifat suka melalaikan tugas, mengedepankan profesionalitas, hasil kerja sesuai dengan target, berusaha memberikan kepuasan kepada klien, mitra bisnis, dan birokrat, konsumen, dan lainnya sesuai dengan permintaan. Menghindari cacat kerja atau produk yang tidak sempurna. Mengedepankan servis purna jual kepada para konsumen, klien, dan lainnya. Menjunjung tinggi terwujudnya reputasi perusahaan sesuai dengan amanat visi dan misi perusahaan, termasuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham. Lalu solusi dalam menyelesaikan masalah dalam bidang kepemimpinan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat diharapkan. Pertama, membangun dan menghilangkan semangat kemalasan di kalangan para karyawan, karena dengan memiliki karyawan yang rajin memungkinkan pemimpin untuk menggerakkan organisasi mencapai tujuan visi dan misi yang diharapkan. Bagi para pemimpin agar selalu upgrade pada ilmu yang dimiliki,
dengan tujuan agar memperkembangkan ilmu yang terjadi di setiap waktu dapat terus diterapkan di perusahaan. Dan dengan memiliki ilmu yang maksimal, memungkinkan bagi pihak pemimpin perusahaan untuk memiliki wibawa yang tinggi di mata para karyawannya. Lalu pemimpin yang bijaksana adalah yang memiliki jiwa temperamen yang rendah. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa temperamental yang tinggi cenderung sulit untuk bisa memimpin dengan baik. Karena memimpin suatu organisasi haruslah dilakukan secara tenang dan sabar. Pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagi pihak perusahaan yang sangat menjadi penting untuk menempatkan pemimpin yang memiliki jiwa dan semangat anti pada KKN. Karena jika seorang pemimpin anti pada KKN diharapkan clean organization akan berhasil diwujudkan. Pemimpin yang dipilih adalah yang memiliki jiwa dan semangat tidak mabuk atau terlalu cinta pada kekuasaan. Pemimpin yang cinta pada kekuasaan cenderung akan bersikap otoriter dalam pemimpin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.